Sehingga bisa disimpulkan bahwa Audi Q5 lebih efisien dan juga memiliki akselerasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan GLC dan juga BMW X3. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR, Audi Q5. Yes, lineup SUV Audi yang paling laris di seluruh dunia ini adalah lineup SUV Audi kedua yang pertama kali meluncur di seluruh lineup Audi. SUV pertama Audi adalah Audi Q7, lalu diikuti Audi Q5. Audi membaca tren SUV memang akan booming di kedepannya. Maka dari itu, ia menelurkan dua SUV, yaitu pertama Audi Q7, lalu Audi Q5. Lalu mengikuti Q3, lalu ada Q2, Q8. Ini salah satu line-up SUV pertama dari Audi. Dan terbukti dengan Q5 ini, Audi berhasil menciptakan sebuah SUV yang sangat digemari di seluruh dunia. Audi Q5 ini sendiri baru memasuki generasi kedua. Yes, sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2017. Rival dari GLC dan X3 ini memiliki beberapa fitur yang lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya itu. So, apa aja itu? Langsung aja kita bahas pada review kali ini di New Audi Q5. Oke. Mungkin banyak dari kalian yang bilang bahwa Audi Q5 generasi ini sudah terlalu lama ada di Indonesia, sudah dari tahun 2017, sudah saatnya facelift. Ya memang, sudah di luar negeri seharusnya memang sudah facelift, sudah ada yang varian faceliftnya. Namun memang belum masuk ke Indonesia. Tapi dalam waktu dekat akan masuk ke Indonesia. Tapi harus diakui, desainnya ini masih sangat timeless. Audi itu selalu memiliki approach yang sangat timeless, berbeda dengan rival-rival yang terlalu tajam, yang sangat agresif, yang mana itu sedikit membuat desainnya tidak timeless. Kalau si Audi ini timeless dan dia sangat perubahannya evolutionary dibandingkan revolutionary. Jadi perubahannya dari generasi sebelumnya ke generasi yang kedua ini tidak terlalu banyak dan facelift pun juga tidak terlalu berganti terlalu banyak. Di depan masih sangat bagus sekali, masih sangat modern. Masih kalau kalian lihat di jalan belum terlihat outdated, masih sangat bagus sekali. Lihat grillnya yang 3D grill ini yang bagus sekali, yang mana grillnya juga menyambung ke lampunya. Berbicara soal lampu juga sangat bagus sekali. Sudah LED, auto headlights, sudah auto low beam, sudah ada cornering lights, sudah all weather lights. Canggih sekali lampunya, benar-benar jika dibandingkan dengan beberapa rivalnya, ini masih yang lebih canggih. Juga ditambah lagi, walaupun tidak ada fog lamp di bawah, dia juga sudah ada fog lamp yang dipancarkan dari atas sini. Sisanya di depan sini dia masih sangat gagah sekali. Jika dibandingkan dengan rivalnya masih menggunakan approach yang sporty, yang satu lagi elegan. Kalau Audi menggunakan approach seperti yang paling gagah. Jujur, kalau dari cara tarikan desainnya, ini yang paling gagah, paling memiliki statement karena ini grillnya besar sekali. 3D grill dari Audi yang masih ditanamkan pada Audi Q5 generasi yang pre-facelift ini. Lanjut pada bagian samping, seperti tadi kami bilang, perubahan Audi itu selalu evolutionary. Jadi, kalau kalian lihat siluetnya dari samping ini, dia masih sangat mirip dengan Audi Q5 generasi pertama. Ya, siluet depannya, sampingnya, itu masih sangat mirip sekali. Which is good, karena Audi menggunakan falsafat lama yang mana kalau belum rusak, jangan diganti. Tapi dibenarkan aja. Jadi, dia tahu karena Q5 adalah model SUV paling larisnya Audi, jadi tidak terlalu drastis perubahannya dari Audi Q5 generasi pertama ke generasi kedua. Ini desainnya masih cantik sekali, tarikan garisnya tuh tegas, tapi memang bukan yang berlebihan agresif. Dia menyambungnya dari depan hingga ke belakang, tarikan garis ini sehingga membuatnya jadi lebih elegan dan timeless, bagus sekali. Untuk teknologi di samping sini dia sudah menggunakan spion, sudah ada auto folding, sudah ada LED di spion, dan juga sudah ada keyless entry yang aksesnya sudah bisa diakses dari keempat pintunya, kelima bahkan sampai bagasinya juga.
Dan kuncinya sudah menggunakan kunci Audi generasi terbaru yang seperti ini. Jadi bagus, tidak seperti Q3 yang masih jackknife. Kalau ini proper keyless entry dari Audi. Bannya juga menggunakan konfigurasi 235 55 R19. Yes, dia menggunakan 19 inci. Dan juga menggunakan ban yang cukup high performance, Continental. Yes, bagus sekali. Oke, mungkin banyak yang komen dari kalian, bannya kurang agresif. Yang lain udah pada dual tone segala macam. Ini ada keuntungan dari Audi yang masih belum memiliki pabrik di Indonesia. Dia karena full CBU dari Jerman, kalian bisa spec up sendiri dan juga mengotak-atik sendiri velg sesuka kalian. Dan banyak sekali option dari velg-velg dari Audi Q5 yang bisa kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Mau ring yang 20, 22 inci, itu pun bisa. Jadi ini yang model yang kami tes ini adalah unit untuk pengetesan saja. Ini basis variant. Dan kalau kalian mau otak-atik sendiri, kalian bisa. Jadi nanti lewat Audi akan bantu. Dan ketika sampai ke tangan kalian, sudah mendapatkan spek yang kalian inginkan. Itu keuntungan dari full CBU. Kita lihat bagian belakang. Oke, lanjut pada bagian belakang. Desain bagian belakangnya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya sama seperti bagian samping, masih mirip-mirip banget. Tapi itu sangat bagus. Kami sangat suka sekali desain belakang dari Audi Q5 yang memang dari dulu sampai sekarang. Ini cantik sekali ya. Lampunya yang begini, bagus sekali. Dan Audi menciptakan tren lampu belakang SUV yang baru. Dan mana banyak yang sekarang pabrikan-pabrikan pada ngikutin semua. Rata-rata pintu bagasinya yang memotong hingga ke bawah sini ya. Jadi lampu belakangnya ini ikut keangkat ke atas ketika kita angkat bagasinya. Ini sudah banyak diikuti oleh pabrikan-pabrikan lain. Yang mana memang desain seperti ini memaksimalkan pembukaan dari ruang bagasi. Dan juga membuatnya semakin terlihat elegan. Di belakang dia sudah menggunakan lampu all LED, bagus sekali. Lampu mundur juga ada LED. Dan yang kerennya lagi, lampu sennya juga sudah sequential, ciri khas Audi yang memang yang pertama menggunakan ini, bagus sekali. Dan dia juga sudah ada sensor parkir, lengkap sekali. Sudah ada shark fin antena, spoiler, lengkap belakang sini. Desainnya juga bagus, walaupun memang kedua ini belum banyak perubahan. Tapi yang di facelift pun juga tidak terlalu banyak perubahan. Karena memang ini adalah spot favorit dari Audi Q5. Karena ini Audi Q5 itu ciri khasnya di belakang sini, yang mana makanya tidak terlalu banyak perubahan di varian facelift. Di varian facelift paling hanya penambahan chrome yang menyambung pada panel ini saja. Sisanya masih mirip sekali dengan yang pre-facelift ini. Kapasitas bagasi Audi Q5 ini memiliki kapasitas 550 liter. Tidak terlalu jauh lebih besar dibandingkan Audi Q3 sih. Namun, ia memiliki cargo net di bagian samping kiri juga kanan. Ditambah lagi, ada LED strip berwarna putih ini untuk menerangi bagasinya. Dan juga masih terdapat spare tire di bawahnya. Kalau ingin menambah kapasitas bagasinya, kita dapat melipat baris duanya hanya dengan menarik tuas dari belakang sini. Sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 1.550 liter. Lanjut pada bagian kabinnya. Nah, di bagian kabinnya ini kami bisa bilang dia memiliki beberapa fitur-fitur yang lebih canggih jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Oke, kita mulai dulu dari MMI-nya. MMI-nya ini memang jika dibandingkan dengan Audi Q3 dia belum menggunakan yang versi terbaru. Dia masih belum bisa touchscreen, tapi minimal dia masih bisa menggunakan layar rotary wheel ini. Jadi masih sangat lengkap juga pengaturannya, mulai dari ambient light yang ada 30 warna dan kita bisa customize sendiri ya, atasnya mau warna apa, bawahnya warna apa, itu bisa semuanya masing-masing 30. Itu bagus sekali. Dan opsi 30 warna itu juga jauh lebih baik jika dibandingkan dengan BMW X3 yang hanya ada 15 warna. Kalau ini ada 30 warna, walaupun memang masih kalah jika dibandingkan dengan Mercedes-Benz yang ada sampai 64 warna. Kalau di sini 30 warna, tapi itu udah sangat-sangat cukup dan pengaturannya sangat mudah dari MMI ini. Dan bisa kita customize, juga bisa kita atur pengennya misalnya berubah sesuai dengan warna dari mode berkendaranya juga bisa. Keren sekali. Dan juga layar multimedianya ini juga sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan in-house navigation-nya juga sudah sangat lengkap karena memang sepertinya Audi mengambil dari Google Maps. Jadi sangat bagus dan sangat intuitif sekali. Lalu juga berlanjut pada virtual cockpit-nya juga sangat bagus sekali ya. Virtual cockpit-nya sangat lengkap. Pengaturannya ada, bisa kita lihat informasi tentang tanggal, tire pressure monitoring, terus juga efisiensi, banyak sekali air conditioning,
Terus driver assist, sensor-sensornya ya, semuanya bisa kita pantau dari sini. Lalu alert-alert, multimedia, mau dari radio, Apple CarPlay, dan juga sudah bisa mengecek dari navigasinya. Navigasinya juga bisa muncul besar sekali di sini, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Bagus sekali, dan navigasi sama dengan sini dan lengkap, dan sudah ada 3D view seperti si adiknya. Lalu juga di depan sini dia sudah menggunakan sound system dari Bang & Olufsen. Bagus sekali, premium sound sekali. Jika dibandingkan dengan Q3 yang masih belum Bang & Olufsen, ini sudah Bang & Olufsen dan suaranya benar-benar bagus sekali. AC-nya dia sudah tri-zone climate control, kita bisa atur sendiri, dan pengaturan AC-nya kalau kita touch sendiri dikit aja nih langsung muncul ya. Jadi sudah capacitive touch. Bagus sekali, tri-zone climate control juga bisa kita atur kiri mau beda, kanan beda, atau dari belakang. Jadi sudah bisa mengatur tri-zone ya, 3 zona dari kanan, kiri, depan, belakang. Jadi bagus. Dan untuk legroom di belakang sini dia juga sudah bagus sekali. Ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 175 cm. Ini gue masih mendapatkan 10 jari legroom. Jadi bagus sekali, dan footroom juga luas. Kita bisa majukan kaki dan nyaman. Dan ditambah lagi kursinya yang bagian belakang sini juga sudah bisa recline. Yes, sudah bisa recline. Lumayan, jadi bisa lebih rebah dan bisa menikmati perjalanan. Di tengah sudah ada armrest yang cukup besar dan sudah dibalut kulit juga. Ambient light juga berlanjut hingga ke belakang. Wooden panel juga berlanjut hingga ke belakang. Bang & Olufsen-nya juga masih ada sampai sini. Suaranya indah banget hingga belakang sini. Bagus. Dan yang kami suka lagi adalah material dari kursinya. Untuk di belakang, untuk kiri dan kanan sengaja diberi coakan agak masuk ke dalam supaya even penumpang di belakang tetap mendapatkan support ketika kita berbelok, jadi tidak terombang-ambing. Jadi nice sekali. Dan bahan material kulitnya juga sangat bagus sekali ya, kalau kalian lihat dari detail ya, baik di belakang maupun di depan. Dan kulitnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rivalnya. Ini material kursinya juga lebih tebal dari rivalnya, dan sudah ada shoulder support. Tidak hanya support di bagian bawah saja, tapi sampai atas juga sudah ada. Dan pengaturannya sudah elektrik dan sudah ada 2 memory seat. Pengaturan setirnya masih manual, tapi sudah tilt dan teleskopik. Teleskopiknya juga sangat jauh. Yang keren lagi, desain di depan sini, Audi itu selalu attention to detail ya, bagus sekali ya. Build quality-nya bagus, solid. Tidak ada tuh kita tekan begini bunyi kriat-kriat seperti di rivalnya ya. Ini benar-benar solid ya, well built. Ini kita goyang-goyang seperti ini aja nih, nggak ada sama sekali yang bunyi gitu ya. Material quality-nya bagus sekali, top notch. Di atas juga sudah menggunakan spion tengah yang frameless dan ini auto dimming, jadi bagus sekali. Tidak seperti rivalnya yang masih menggunakan model yang jadul, ini sudah frameless, bagus, mewah. Sudah menggunakan capacitive touch juga untuk lampunya. Dan desain konsol tengah yang atas ini juga bagus sekali, mewah sekali. Audi memikirkan attention to detail yang sangat baik sekali. Transmisinya juga sudah pakai yang joystick gini ya, modelnya ala joystick. Jadi kalau mau masukkan gigi maju itu tinggal ke D, tinggal ke bawah, R ke atas, N tinggal tahan setengah ke bawah, dan kalau P tinggal pencet aja P. Bagus sekali, dan bisa bergerak sendiri ketika misalnya kita dari mode manual terus langsung ke P gitu ya. Dia bisa kembali sendiri, bagus sekali. Lalu juga kenyamanan di sini ditambah lagi dengan adanya armrest yang bisa adjustable panjangnya dan tingginya. Ini kita bisa majukan dan mundurkan dan bisa atur tingginya. Jadi kita bisa benar-benar sangat mendapatkan posisi terbaik ketika menyetir. Nah, ada lagi hal yang lebih unggul dibandingkan dengan rivalnya, yaitu adalah mesinnya. Yuk kita cek. Nah, ini dia mesin yang menjadi unggulan dari Audi ini. Yes, Audi Q5 ini memiliki mesin yang paling powerful jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dia menggunakan mesin 2000 cc dengan tenaga 252 horsepower dan torsi 370 Nm. Oke, secara horsepower dia mirip dengan BMW X3, tapi secara torsi dia lebih besar dibandingkan BMW X3. Dibanding GLC, jauh ini lebih besar jika dibandingkan dengan GLC. Oke, tenaganya itu sendiri dialirkan ke 4 rodanya melalui sistem Quattro all-wheel drive yang bagus sekali ya, Quattro all-wheel drive, karena mobil ini sudah yang varian all-wheel drive. Sekarang Audi A4, Audi Q5 yang atas-atas semuanya sudah full Quattro. Itu kenapa memang harganya jadi sedikit tidak terjangkau dibandingkan dengan rival-rivalnya. Untuk transmisi sendiri dia menggunakan 7-speed dual clutch. Yes, ini adalah mesin yang paling powerful jika dibandingkan dengan rival-rivalnya.
Tapi bagaimana dengan rasa berkendaranya? Kita coba lagi. Oke, kita kembali berkendara bersama si Audi Q5 ini. Posisi pengemudinya dari si Audi Q5 ini benar-benar sangat nikmat sekali. Dia kursinya benar-benar tebal. Jika dibandingkan dengan rivalnya, ini justru yang paling tebal ya. Material kulitnya bagus, side supportnya juga bagus. Dan bahan material dari kulitnya juga jika dibandingkan even dari Mercedes-Benz GLC, ini jauh lebih baik. Jauh lebih konturnya bagus ya. Dia ada side supportnya even sampai sini. Kalau rivalnya mungkin di sini tidak ada supportnya lagi. Kalau ini masih ada support untuk shoulder kita. Jadi bagus sekali ketika kita berbelok, terus segala macam, itu masih sangat enak sekali. Lalu bagaimana soal bandingan suspensinya? Bandingan suspensi mobil ini, jujur, sekarang jika dibandingkan dengan even Mercedes-Benz, Audi terbaru ini justru malah jauh lebih nyaman. Karena ketika sekarang Mercedes-Benz sedang mengincar untuk lebih sporty, ia meninggalkan tingkat kenyamanan level tinggi yang dimiliki Mercedes-Benz terdahulu. Kini untuk kenyamanan justru Audi jauh lebih baik. Nih kalian, kita melewati speed bumps ya. Kalian pasti menyadari dari kamera tidak terlalu tergoyang. Mobil ini benar-benar nyaman sekali ketika melewati speed bumps dan juga melewati jalanan yang berkelok-kelok. Ini masih sangat nyaman. Dan tambah lagi, set suspensi Audi somehow berhasil menemukan kombinasi antara nyaman namun juga handling yang masih tetap baik. Walaupun memang harus diakui, untuk handling masih lebih baik BMW X3. Namun, at least ketika kita berbelok dengan cepat, dia tidak limbung. Di mobil ini, suspensinya membaik, ketika melewati speed bumps jadi lebih enak. Namun, untuk handling, ketika berbelok sangat tajam seperti ini, dia tidak limbung. Lalu juga ada kekedapan kabinnya yang juga luar biasa, top notch sekali. Karena build quality Audi zaman sekarang tuh memang sudah diakui juga oleh reviewer luar negeri, yang mana memang dia sangat solid dan juga kacanya juga teredam sangat baik. Memang membuat mobil ini juga jadi jauh lebih nyaman untuk dikendarai. Luar biasa sekali. Terdapat banyak mode berkendara yang bisa kita ubah-ubah dari tombol di switch ini. Mulai dari individual, dynamic, auto, comfort, efisiensi, dan juga off-road. Di individual kita bisa atur-atur sendiri, mesinnya mau kita rubah, misalnya mesinnya mau yang lebih ke arah efisiensi, tapi set suspensi lebih ke arah dynamic, itu bisa. Dan ada yang juga auto. Auto tuh mirip sekali pola kerjanya seperti di Hyundai, yang mana dia bisa menyesuaikan gaya pola si pengemudinya. Jadi misalnya pengemudinya lagi suka efisiensi, dia akan merubah sendiri dan mengatur sendiri si mesinnya supaya si pengemudi lagi suka efisiensi, jadi dirubah agar lebih efisien. Lalu juga ternyata pengemudinya suka yang kebut-kebutan dan berbelok dengan cepat, dia akan juga mengotomatis merubah rasa sense dari setirnya supaya lebih sharp seperti layaknya di dynamic. Jadi auto itu persis sekali, mirip sekali gayanya dengan si Smart di Hyundai. Ada yang menarik ketika kita berbicara soal efisiensi dari Audi Q5 ini. Karena mengingat mobil ini sudah menggunakan quattro all-wheel drive, yang mana memang biasanya mobil berpenggerak 4 roda itu memiliki efisiensi yang cukup buruk. Namun tidak dengan Audi Q5 ini. Audi berhasil meracik Audi Q5 ini untuk tetap bisa mendapatkan figur efisiensi yang sangat baik. Itu semua berkat fitur AWD-nya yang sangat-sangat cerdas dari Audi. Si quattro all-wheel drive ini memang terkenal sangat reliable, cerdas, juga sangat bisa mengatur kapan dibutuhkan harus all-wheel drive, kapan dibutuhkan harus front-wheel drive saja. Dan itu bisa dicapai di mobil ini. Ketika kita rubah ke mode efisiensi dan kita berjalan coasting gini ya, dan sudah tidak terlalu penting, tidak terlalu licin jalanannya, dan juga tidak terlalu berbelok-belok, Audi Q5 ini dengan sangat cerdas hanya mengalirkan tenaganya ke roda depan saja dan mematikan aliran tenaga untuk roda belakang sehingga mendapatkan efisiensi yang terbaik. Ditambah lagi, mobil ini juga sudah memiliki idling start-stop yang sangat luar biasa. Dia memiliki idling start-stop yang sangat luar biasa, intuitif, dan jujur,
Walaupun kami pernah mengakui bahwa Mercedes-Benz memiliki idling start-stop yang sangat baik secara keseluruhan, tapi Q5 ini adalah salah satu sistem idling start-stop yang terbaik yang pernah kami rasakan. Walaupun tidak standar di seluruh Audi lineup, tapi di Q5 ini salah satu yang terbaik. Ini benar-benar intuitif dan bisa berkali-kali kita gunakan dan selalu bisa menyala. Jadi selalu bisa juga meningkatkan efisiensi dari mobil ini. Maka dari itu, di dalam kota, dia bisa mencatatkan angka 10,7 km per liter. Untuk figur luar kota, berkat koefisien dragnya yang juga sangat baik, cuma 0,3, yang artinya dia memiliki aerodynamics yang sangat baik jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan juga ditambah lagi ketika kita berjalan di 100 km per jam hanya berputar sebanyak 1600 rpm saja. Dan juga ditambah lagi dia juga sudah memiliki coasting mode. Jadi ketika kita berjalan di kecepatan tinggi, kita tinggal lepas gas aja. Dia tuh tidak ada engine brake sama sekali, sehingga mobil kayak geleser aja gitu, kayak jalan aja, kayak coasting gitu ya. Sehingga di luar kota masih bisa mencatatkan angka 16,1 km per liter. Itu figur yang sangat baik sekali. Nah, bagaimana rasanya ada di belakang? Jujur, set suspensinya hampir sama dengan yang ada di depan. Memang Audi Q5 ini jika dibandingkan dengan rival-rivalnya, jadi jauh lebih nyaman. Ini kita melewati speed bumps ya. Tuh, teredam dengan sangat-sangat luar biasa baik. Luar biasa Audi. Ditambah lagi di belakang sini fitur kenyamanannya, ditambah lagi sudah ada armrest yang sangat besar ini ya. Sudah ada 2 cup holder, dan ini armrestnya juga terasa sangat premium sekali. Dan kiri kanannya juga sudah ada material leather yang sangat premium ini. Bagaimana soal akselerasinya? Nah, pertama-tama kita rubah dulu transmisinya ke transmisi yang sport. Lalu pindah drive select-nya kita rubah ke dynamic. Matikan traction control, injek gas dan rem. Dan dia tuh bisa menahan di RPM 3000. Jadi kita bisa mendapatkan torsi terbaik. And go! Tarikannya. 100. Kencang sekali, benar-benar quattro all-wheel drive. Saling membahu supaya mendapatkan akselerasi yang sangat luar biasa. Oke, 0-100 dari mobil ini dapat dituntaskan dalam waktu 6,4 detik. Wow, itu figur yang sangat luar biasa. Benar-benar kami merasakan ketika all-wheel drive diaktifkan dan pada mode dynamic, ketika kita tahan RPM 3000 RPM, dia langsung melesat tanpa ada turbo lag sama sekali. Itu semua berkat transmisinya yang dual clutch dan juga all-wheel drive quattro yang memang jauh lebih baik jika dibandingkan rival-rivalnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Audi Q5 lebih efisien dan juga memiliki akselerasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan GLC dan juga BMW X3. Dan ada satu lagi yang lebih baik jika dibandingkan dengan rivalnya. Yes, karena dia menggunakan quattro all-wheel drive, yang mana ini adalah sistem all-wheel drive yang paling baik jika dibandingkan dengan rivalnya, maka mobil ini lebih capable untuk diajak off-road. Yes, dan bahkan dia juga sudah ada mode dedicated untuk off-road. Dan di mode off-road ini, mobil ini benar-benar sangat nikmat diajak untuk off-road. Luar biasa. Sistem off-roadnya, sistem all-wheel drive quattro-nya itu benar-benar bahu-membahu supaya membuat mobil ini sangat capable melewati jalanan-jalanan rusak, jalanan yang off-road. Sehingga memang dengan adanya quattro all-wheel drive ini, kita jadi jauh lebih tenang. Walaupun memang pastinya pemilik dari mobil ini tidak akan terlalu sering menggunakannya untuk sering bermain tanah, tapi minimal ketika di jalanan licin atau ketika tiba-tiba harus melewati medan yang cukup berat untuk mobil biasa, mobil ini siap dan selalu bisa diandalkan karena ia memiliki quattro all-wheel drive dan off-road mode. Oke, sampai juga kesimpulan dari review Audi Q5 ini. Bisa disimpulkan memang benar bahwa Audi Q5 ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Fitur-fiturnya, teknologi di dalam seperti virtual cockpit, audio MMI-nya, ambient light-nya, dan beberapa fitur-fitur yang lebih baik lagi memang jelas membuat mobil ini jauh lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ditambah lagi dia lebih efisien, quattro all-wheel drive, dan juga performa akselerasinya
meninggalkan lawan-lawannya. Memang Audi berhasil meracik Audi Q5 ini untuk menjadi jagoan SUV dari Audi. Memang tapi ada hal yang disayangkan dari Audi Q5 ini. Pertama yaitu adalah belum adanya versi facelift untuk varian di Indonesia. Padahal di luar negeri sudah ada yang faceliftnya. Namun untuk di Indonesia dia masih belum mendapatkan yang versi faceliftnya. Lalu masalah harganya. Harganya mungkin di off the roadnya tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi harga on the roadnya sudah menyentuh angka 1,5 miliar. Yang artinya ia adalah yang termahal di kelasnya. Itu membuat orang agak berpikir dua kali mengingat badge Audi belum sebesar badge rival-rivalnya di Indonesia. Mungkin nantinya versi facelift akan hadir lagi di Indonesia dan menjadi jagoan lagi untuk Audi di Indonesia. Karena mengingat generasi pertama sangat populer di Indonesia, namun generasi kedua seperti meredup dan kurang banyak lagi yang membeli untuk di Indonesia. Mudah-mudahan generasi keduanya segera datang dan menambah update lagi dari mobil yang sudah sangat bagus ini. Oke, sekian dari gua Reza Rever. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Oh iya, nantinya juga kami akan memiliki website dan menjadi platform untuk kalian membeli mobil baru maupun mobil bekas. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.